Masih bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun, memanusiakan manusia khususnya untuk mereka yang memiliki masalah kejiwaan atau juga gangguan kejiwaan yang menginisiasi narasumber saya berikutnya untuk mendirikan Gria Skizofrenia. Nah, apa yang melatar belakangi kemudian bagaimana proses perjalanannya ingin menciptakan atau membuat sebuah perubahan nyata khususnya untuk mereka yang memiliki masalah kejiwaan. Sudah hadir bersama saya ada Triana Rahmawati. Mbak Tria, apa kabar? Baik, Kati. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Solo ya untuk sharing di sini. Ini adalah sosok anak muda yang luar biasa buat saya karena dulu mungkin masih di usia berapa pertama mendirikan Gria Skizo? Itu tuh aku masih kuliah S1 di semester 5, ya mungkin masih 20-21 ya. Di saat anak-anak di umur segitu mungkin masih berpikir untuk menjadi konten kreator gitu ya, entrepreneur, sementara Mbak Tria berpikir untuk memuliakan manusia, mungkin aku sebutnya seperti itu ya, dengan mendirikan Gria Skizofrenia. Apa yang melatar belakangi itu? Nah, ternyata di dekat di lingkungan sekitar aku itu adalah tempat untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan yang dititipkan sama keluarganya setelah mereka keluar dari RSJ. Karena di RSJ itu kan ada batas waktu maksimum. Habis itu mereka harusnya pulang ke rumah, tapi biasanya keluarganya tuh nggak sanggup, ditaruh di panti-panti itu, dan itu ada di sekitar kosku. Jadi tanpa aku sadari mereka tuh bareng sama aku, misalnya beli makan bareng, terus kita suka di satu tempat makan bareng kayak gitu. Nah, waktu itu pas bulan Ramadan sore aku mau beli bukaan puasa gitu ya. Bapaknya juga sama, kita tuh duduk di angkringan. Kalau di Solo kan banyak banget angkringan ya. Nah, di sana tuh bapaknya tuh azan. Masalahnya tuh kan azan maghrib krusial ya. Terus aku nanya ke yang jual, "Bu, iki wes azan toh, Bu?" Terus ibunya tuh jawab, "Alah Mbak, rasa digubris iku wong edan." Mungkin kalimat itu tuh kayak spontanitas ya, tapi kalimat itu tuh ngena banget di aku sebenarnya. Nggak usah digubris, itu orang dengan masalah kejiwaan, itu orang dengan gangguan jiwa. Kok mereka manusia, lupa dimanusiakan, mereka masyarakat, kok nggak dimasyarakatkan. Dari situ akhirnya aku ngerasa, apa ya yang bisa aku lakukan atau aku kasih kontribusi buat mereka, buat hidup mereka. Jadi gara-gara sesederhana itu aja trigger ngebuat aku belajar baca jurnal tentang masalah kejiwaan, ngeriset tentang masalah kejiwaan, dan menemui mereka di panti-panti itu, ngeriset kondisi mereka gimana. Oke, terjun langsung itu tidak mudah tentunya. Betul. Berhadapan dengan orang yang memiliki masalah kejiwaan. Betul. Ya kan, karena tidak hanya harus berbekal teori tapi juga kemampuan lebih. Nah, bagaimana kemudian Mbak Tria bisa lebih lanjut lagi mengobserv gitu? Dulu tuh aku pas ketemu sama mereka sebagai orang yang nggak punya background di psikologi atau kedokteran gitu kan, background aku sosiologi ya, kemasyarakatan gitu. Terus habis itu yang kedua, keluarga aku juga nggak ada riwayat yang mengalami masalah kejiwaan, jadi aku nggak punya pengalaman sebelumnya. Ada rasa takut karena kan dulu media itu memframingnya pas mereka marah, ngamuk kayak gitu. Nah terus habis itu tapi aku mikir, dia manusia, aku manusia. Dia punya hati, aku punya hati. Yang gimana aku punya prinsip, kita tuh gimana kita ke orang lain, itu adalah orang lain ke kita. Jadi waktu itu aku ngebangun interaksi sosial pertamaku adalah dengan nyanyi. Jadi kalau misalkan ketemu sama mereka, aku nggak tahu harus ngobrol apa, jadi aku langsung nanya, "Hari ini pengen nyanyi apa?" gitu. "Mau nyanyi balonku?" "Oke, aku temenin nyanyi balonku." Nanti baru aku tanya, "Kenapa suka banget lagu balonku?" gitu. Jadi dari situ, jadi aku berpikirnya apa yang paling bisa membuat orang bahagia? Musik. Nah, berarti kita harus mulai dari musik dengan cara nyanyi gitu. Nggak peduli suaranya seburuk apa atau sefals apa, tapi menyanyi itu buatku membangun kemanusiaan dan membangun interaksi sosial yang udah lama keputus karena mereka mengalami masalah kejiwaan. Oke, untuk di Gria Skizofrenia, ini saya sempat nanya sebelumnya, ada ODMK, Betul. orang dengan masalah kejiwaan. Betul. Yang mungkin lebih kita familiar adalah ODGJ, ODGJ, orang betul. dengan gangguan kejiwaan, ya kan? Betul. Apa
bedanya? Bedanya ODMK sama ODGJ ya. Kalau ODMK itu mereka tuh belum mengalami gangguan jiwa, tapi beresiko mengalami gangguan jiwa. Karena kita semua orang kan punya jiwa ya Kak. Nah kalau misalkan yang ODGJ dia tuh udah sampai mengalami gangguan kejiwaan, biasanya yang nangani udah psikiater, terus habis itu akan mempengaruhi perasaan mereka, perilaku mereka. Contoh kita sering dengar bipolar tuh mood swing, tapi beda mood swingnya antara bipolar dengan orang pada biasanya. Mood swingnya tuh emang cepat perubahannya. Nah itu di luar kontrolnya mereka dan biasanya akan diterapi obat untuk membantu mereka. Nah jadi kalau kita tuh merasa kayaknya jiwa aku nggak baik-baik aja deh gitu, itu belum tentu ODGJ, bisa jadi ODMK. Makanya kita perlu konsul ke psikolog buat memastikan. Tapi kalau misalkan kita udah nggak bisa, misalkan kita sedih tanpa sebab dan itu nggak bisa kita jelaskan gitu ya, biasanya tidur nggak bisa tidur atau terganggu, nah itu biasanya mungkin ke ODGJ. Jadi ODMK itu baru beresiko, ODGJ itu sudah mengalami masalah kejiwaan itu sendiri. Kalau di diabetes tuh ada namanya prediabetes, ada diabetes. Untuk dokter menegakkan diabetes itu tuh butuh proses yang panjang dengan pengecekan yang banyak. Nah, tapi kalau prediabetes selama skornya gini, ini tanda-tanda nih menuju ke sana, tapi belum diabetes. Bagaimana kemudian gria skizofrenia ini bertumbuh dan juga berproses, ya kan? Apakah memang mengumpulkan, mencari atau mungkin bekerja sama dengan dinas sosial, orang-orang yang perlu pendampingan, kemudian juga apakah mereka hanya sekedar diberikan pengobatan, pendampingan, tempat seperti penampungan, atau ada hal lebih lain lagi yang mereka lakukan? Jadi kan awalnya di lingkungan sekitar aku tuh banyak panti-panti untuk orang dengan masalah kejiwaan yang ex-RSJ. Terus habis itu aku mau berkegiatan di sana, mereka di tahun 2012 tidak membuka pintunya karena satu, waktu itu aib atau stigma pada orang dengan gangguan jiwa itu tuh masih tinggi banget. Mereka tuh keluarga menitipkan ke situ gitu ya, nggak pengen diketahui kalau anggota keluarga mereka ini justru ada dari internalnya sendiri internal ya? mereka sendiri, nggak mau mereka tuh diketahui kalau anggota keluarganya itu mengalami gangguan jiwa karena itu memalukan gitu. Jadi kayak sangat ditutupi. Nah itu yang akhirnya ngebuat mereka tidak membuka pintu masyarakat berkegiatan atau berinteraksi sosial dengan mereka. Padahal interaksi sosial itu dibutuhkan karena manusia kan makhluk sosial basicnya. Nah terus kami tuh berkeliling ke satu tempat ke tempat lain sampai ketemulah satu tempat itu namanya Gria PMI Peduli, punyanya PMI Surakarta, satu-satunya PMI yang punya program tentang masalah kejiwaan. Di sana banyak orang-orang dengan gangguan jiwa terlantar yang dibawa sama Dinsos, dimanusiakan, maksudnya kan mereka kalau di jalan itu kan mereka kan kelihatannya kan nggak terawat. Mama Dinsos dibawa dirawat di Gria PMI, di Gria PMI itu mereka tinggal di sana. Terus pas kami datang menawarkan kita mau loh berkegiatan sama mereka, berinteraksi sama mereka. Nah itu Gria PMI itu sangat membuka. Jadi tempat pertama kali kami belajar berinteraksi, membangun komunitas tuh bersama Gria PMI Peduli itu. Nah di Gria PMI Peduli itu mereka kayak sandang, pangan, papan udah disediakan. Pertanyaan berikutnya, partisipasi masyarakat, siapa yang menghadirkan kalau bukan masyarakat kan Kak? Terus yang kedua, setelah mereka di sana mereka masa tidak distimulus dengan kegiatan-kegiatan. Dan yang ketiga, sebenarnya kata kuncinya, kita tuh pengen interaksi sosialnya terbangun dengan baik. Dengan cara Gria Skizofren mengajak lebih banyak masyarakat aware, peduli, bertemu dengan mereka, berinteraksi, berkegiatan, membuat sesuatu yang akhirnya itu tuh bisa menjadi campaign kalau orang dengan masalah kejiwaan itu tidak semenakutkan itu dan punya karya. Gitu. Dan contohnya mungkin bisa di... Contohnya ini ya. Ini tuh prosesnya panjang banget ya Katif. Dulu tuh aku mikir orang dengan masalah kejiwaan atau orang dengan gangguan jiwa gitu ya, itu tuh cuman bisa kerja-kerja otot. Jadi aku tuh kayak bikin pisang, goreng, jualan gorengan sama mereka. Tapi ketika mereka masuk RSJ itu berhenti kan. Nah dari situ kan kita punya kegiatan art therapy. Art therapy itu mereka menggambar. Dari hasil gambarnya gitu ya, kita kasih tahu ke klien-klien kita, ini hasil
gambar mereka gitu, siapa yang mau dijadikan produk souvenir. Nah, jadilah ini salah satunya. Jadi ini gambarnya mereka gitu ya. Ini dipesan untuk orang-orang menjadikan ini souvenir Jadi ini customize-nya mereka. dijual ya. Dijual. Jadi intinya ini juga sekaligus untuk mematahkan stigma bahwa orang dengan masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Oke. Yang pertama suka dibilang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak punya karya, beban. Jadi gitu stop di ya. pengobatan aja udah ya. Betul. Oke. Nah, padahal art terapi itu kan membantu mereka untuk ya healing lah ya bahasa kita. Terus yang kedua dari art terapi itu ternyata hasil gambar mereka luar biasa, bagus gitu ya. Dan yang ketiga customer suka kok gitu. Nah, yang terakhir sebenarnya yang kita jual itu bukan barangnya, tapi adalah kampanyenya. Kampanyenya adalah orang dengan masalah kejiwaan itu juga punya karya. Oke. Gitu. Oke. Kita melihat bagaimana ini bisa berdampak ya, berdampak membuat perubahan nyata. Betul. Nah, bagaimana kemudian kalau tadi Mbak Tria mungkin udah sampaikan juga dulu itu dianggap sebagai aib, tapi mungkin semakin berubahnya zaman lebih banyak orang yang lebih peduli, tapi Betul. masih ada stigma itu tentunya ya kan. Betul. Nah, bagaimana menggerakkan khususnya mungkin anak-anak muda yang sekarang juga bisa lebih aware, lebih peduli lagi di daerah-daerah lain dengan ODMK. Nah, anak-anak muda hari ini kan lekat sama informasi tentang masalah kejiwaan, tentang gangguan jiwa. Sosial media banyak banget. Sosial media ngebahas mental health luar biasa, riset tentang mental health juga luar biasa. Nah, gimana caranya kita ngajak anak-anak muda? Yang pertama adalah konsistensi. 2012 sekarang 2025 ya kan. Ini udah panjang banget konsistensi yang dibangun. Terus yang kedua adalah campaign di digital media sosial. Kayak yang kita lakuin hari ini kan bagian dari kita mengkampanyekan bagaimana masyarakat itu lebih aware dan terbuka sama isu kesehatan mental. Dan yang ketiga adalah kita mengangkat orang-orang dengan masalah kejiwaan tuh bukan lagi tentang penyakitnya aja, tapi kisah-kisah inspirasinya yang ini menurutku belum banyak diolah sama masyarakat gitu. Nah dari situ anak-anak muda tuh menawarkan dirinya sendiri, Katif. Ada kayak yang nge-DM aku, yang nge-DM komunitasku, boleh nggak ini dibuka di Aceh, boleh nggak ini dibuka di daerah lain, karena mereka merasa ini sesuatu yang mereka butuhin gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, banyak banget teman-temanku yang dulu mereka volunteer, kan sekarang udah sibuk kerja ya, mereka tuh bilang kayak boleh nggak kami itu berdonasi gitu. Jadi artinya kebaikan itu bisa sustainability ketika apa? Ketika kita mau terus membuat kebaikan ini tuh bukan sesuatu yang satu hal, tapi yang pentahelix. Jadi kayak kerjasama dari akademisi, kerjasama media, pemerintah, masyarakat, dan banyak orang itu yang membuat suatu kebaikan tuh jadi lebih sustain. Oke, kalau satu pemuda saja bisa berdampak dan membuat perubahan di Solo, ya kan, kita membayangkan ada puluhan, 50, 100 pemuda sudah bisa berdampak atau membuat perubahan untuk satu Indonesia ya. Harapannya lebih banyak lagi. Betul. Terima kasih Mbak Tria sudah sharing hari ini di Talk is Fun. Mudah-mudahan ini semakin bisa menginspirasi, menggerakkan banyak sekali anak muda di luar sana yang juga bisa melakukan perubahan seperti yang Mbak Tria lakukan, bisa jadi contoh juga ya untuk yang lain ya. Terima kasih sudah hadir di Talk is Fun kali ini, sukses selalu ya. Oke, mungkin aku mau kasih closing statement ya. Closing statementnya adalah kalau kita ngerasa kebaikan kecil itu nggak mengubah apapun, coba lakukan kebaikan kecil itu dalam waktu yang panjang. Nanti kita bisa lihat apa sih yang dilakukan sama kebaikan kecil ini, gitu Kati. Bagus sekali quotes-nya. Baik, terima kasih Mbak Tria. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Dan usai jeda Talk is Fun kita masih akan kembali, tetaplah bersama kami.